ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Ridwan Koha, akhirna fillah Ki Haji Masyhudi, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, wabil khusus wa sahib kitab al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kita mohon juga dengan keberkahan majlis ilmu diberikan kita kesehatan, panjang umur, diizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dikabulkan segala hajat-hajat kita, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa niyatan salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kita sampai di halaman 16 baris ketiga dari atas ya. Nasihat yang ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatu al-arba'un. Nasihat yang ke-40. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepada keduanya. Hina su'ila ma khairul ayyam. Ya. Ketika Ibnu Abbas ditanya, ma khairul ayyam, pertanyaannya hari apa yang paling baik? Ya. Yang kedua pertanyaannya, wa ma khairus syuhur, bulan apa yang paling baik? Yang ketiga pertanyaannya, wa ma khairul a'mal, ya, amal apa yang paling baik? Ya. Faqala ay Abdullah bin Abbas. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, khairul ayyami, katanya, yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Ada kisah sedikit. Sebetulnya Allah ingin memberikan hari malam Jumat ini kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi malah memilih hari Sabtu. Ya, hari besar Yahudi hari Sabtu. Kemudian Allah ingin memberikan kepada orang Nasrani. Ya. Tapi mereka menolak. Mereka lebih memilih hari apa? Hari Ahad, atau mereka memilih hari Minggu. Ya. Lalu Allah berikan kepada umat Islam ini hari Jumat. Ya. Di sini banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar dan keberkahannya. Bapak Ibu, kalau hari Jumat ya, mandi, sunnah mandi karena hari Jumat. Maka ada hadis diberikan keterangan, barang siapa yang di hari Jumat mandi karena dua sebab. Pertama karena junub, sunahkan suami istri berhubungan pada hari Jumat.
Yang kedua pada karena keutamaan hari Jumat. Ya, nawaitul ghusla liyaumil Jum'ah. Aman itu. Nawaitul ghusla liyaumil Jum'ah. Saya mandi karena ya hari Jumat. Bagusnya lagi kalau Jumat mandi taubat, nawaitul ghusla litaubah. Selesai niat lagi nawaitul ghusla misalnya karena zunub ya, li rafi hadasil akbar. Selesai niat lagi nawaitul ghusla li yaumil jum'ah. Gitu ya. Kenapa hari Jumat dikatakan hari yang paling baik? Li'annahu sayyidul ayyam ya. Karena hari Jumat adalah penghulunya hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Allah pilihkan untuk umat Islam hari Jumat. A'tahullahu ta'ala li hadhil ummah al-Muhammadiyah. Ya. Allah berikan hari Jumat ini untuk umat Muhammadiyah. Artinya untuk kita semua, ya. Untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa khairus syuhur ya. Ini pertanyaan kan bulan apa yang paling bagus? Jawabannya wa khairus syuhuri syahrul Ramadan. Ya. Dan sebaik-baiknya bulan adalah bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi kita menghitung hari ya. Kurang lebih berapa hari lagi? 23 hari lagi. Masih sebulan lagi ya. Ya. Terus jamaah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus doa begitu. Ya. Karena sudah ada saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah ya. Boleh juga tambahin lagi warzuqna amalan salihan fi Ramadan. Karena ada orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa ya mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, minta Allah. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan ketemukan umur kami, ada panjangkan umur kami ketemu bulan Ramadan. Ya Allah, berilah kami karunia bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena Ramadan juga dikatakan duyuf, ya tamu. Dia akan pulang nanti pada saatnya. Nah, jangan sampai tamunya datang kita tidak menghormatinya, tidak melayaninya dengan sebaik-baiknya. Ya. Semua kita yang beriman dipanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu wajib tuh. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini menggunakan tasbih dalam ilmu balaghah. Ya, bahwa puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Ya. Nah, kenapa pakai tasbih di sini? Kalau sesuatu pernah dilakukan oleh orang lain dan orang lain itu kapasitasnya di bawah kita yang dikatakan khairul ummah, umat yang paling terbaik dari umat-umat yang lainnya, maka kita juga mampu untuk melaksanakan puasa. Ya, man shoma ramadhana, ya, malamnya kita tarawih, paginya kita sehingga kita puasa. Ya, Allah berikan karunia yang sangat banyak. Pernah saya sampaikan sebelumnya, kata Ramadan ini terdiri dari berapa huruf tuh? Ramadan. Berapa huruf? 5 huruf. Ra. Ada yang mengatakan likulli harfin makna. Setiap huruf punya makna. Wa likulli kalimatin makna. Setiap jumlah juga punya makna. Wa likulli istilahin makna. Setiap istilah juga punya makna. Nah, ada yang berupaya menerjemahkan Ramadan ya dengan huruf-hurufnya. Ra katanya bermakna rahmatullah. Di bulan Ramadan penuh dengan rahmatnya Allah. Mim maghfiratullah.
ada ampunan Allah. Ya. Dot artinya domanul jannah, jaminan sorga. Alif aminun min azabi, aman daripada azabnya Allah, murkanya Allah. Nun kata nurullah, cahaya Allah. Mananya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban akan mendapatkan rahmatnya Allah, ampunan Allah, jaminan sorga, aman daripada marah dan murkanya Allah, dan kelak nanti ya di hari kiamat di sorga kita berjumpa dengan Allah. Ya. Li'annahu katanya unzila fihil Qur'anu. Ya. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik? Karena ya di bulan Ramadan inilah unzila fil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Dalilnya tuh. Ya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Jadi Bapak-bapak, ya Allah, mudah-mudahan minta Allah biar panjang umur, biar bisa mengkhatamkan Quran. Niatin tuh. Ya, kalau bisa 10 hari pertama tamat, 10 hari kedua tamat, ketiga tamat. Nah, luar biasa. Kalau kagak bisa paling enggak sekali dah sebulan. Jangan sampai enggak tamat. Udah di bulan-bulan lain ketamat-tamat. Ini bulan Ramadan syahrul Quran. Nah, biar tamat dah. Ya. Katanya kan man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an, ya, Allah akan memberikan kepadanya yang lebih baik daripada orang-orang yang meminta, ya. Baik. Yang kedua, kenapa Ramadan dikatakan bulan yang paling baik? Wa fihi lailatul qadar. Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ya. Tapi ini tidak ada yang tahu, ya, di malam yang keberapa. Nah, tapi ada tanda-tandanya. Katanya di hari-hari malam-malam ganjil. Ya. Nanti mengatakan juga berada di 10 hari terakhir. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga ulama mengatakan ya karena tidak ada ininya hari yang ditentukannya, maka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan terus kita jangan sampai kita bolos tuh puasanya. Jangan sampai kita bolos tarawihnya, ya. Mudah-mudahan kita satu hari dari itu kita dapatkan nafahat Ramadan, ya. Baik. Saya ada bukunya Bu, Bapak-bapak ya, tentang Ramadan ini pakai bahasa Arab. Judulnya Nafahat, karunia-karunia ya pada bulan Ramadan, khususnya pada malam ya Lailatul Qadar. Baik. Wa fihi as-siyamul wajibu. Nah, yang ketiga, kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik? Karena di dalam bulan Ramadan ada yang namanya puasa wajib. Ya, maka ayatnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Marhaban Pak. Sampai ini. Ustaz, ini yang tadi kita bicarain ya. Baik. Ada dua puasa ya. Ada puasa yang diwajibkan bulan Ramadan. Ya. Kalau hadis mengatakan qad ja'akum syahrun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Dibuka pintu-pintu rahmat, ditutup pintu-pintu syaitan. Ya. Bulan
ya, yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Yang kedua ada puasa sunnah. Ya, kita mana ada puasa apa? Puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Ada puasa sunnah, puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari buka, terus puasa lagi, terus buka lagi. Ya, satu lagi puasa Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15. Tapi hitungannya bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Artinya bulan apa? Bulan Rabiul Awal misalnya. Bukan kita bulan Juli, bukan. Bulan Rabiul Awalnya. Ya. Namanya bulan Qamariyah. Wali anna thawabal nafli fihi ka thawabil fardhi. Ya. Bulan Ramadan dikatakan bulan yang paling baik, ya, karena thawaban nafl, karena pahala, ya, ibadah sunnah fihi di bulan Ramadan ka thawabil fardhi. Itu pahalanya bagaikan, ya, pahala melaksanakan kewajiban. Bapak-bapak sholat 5 waktu, ya, kalau berjamaah dapat berapa? Dapat 7. Ya, jamaah sholat sunnah, ya, taraweh itu sholat berlipat ganda pahalanya. Ya, kewajiban sunnah-sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pahalanya hitungannya seperti pahala wajib. Ya. Qala Abu Bakar Al-Warraq berkata, Syahrul Rajab syahrul zar'i, katanya. Wa syahrul Sya'ban syahrul sakyuz zar'i. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadu dzalikaz zar'i. Ya. Kata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab adalah bulannya zara. Apa tuh? Bulannya kita menanam. Ya. Kemudian dan bulan Sya'ban bulannya kita menyemai, nyiramin tanaman. Ya. Dan bulan Ramadan adalah bulannya waktunya kita panen. Ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya. Ini dikatakan bulan-bulan musim yang penuh dengan keberkahan. Mulai masuk Rajab, Nabi sudah menganjurkan kita banyak-banyak doa tadi, ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Terus berdoa sampai apa? Datang bulan Ramadan. Man fariha bidukhulir Ramadan. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, itu baru gembira tuh Bapak Ibu. Sudah Allah kasih apa? Haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Ya. Dan tadi itu semua amal ibadah sunnah kita dilipat gandakan. Baik. Saya ulang, bulan Rajab bulannya menanam. Bulan Sya'ban bulannya apa? Habis ditanam apa? Ngairin, ya. Bulan Ramadan bulannya panen, ya. Wa khairul a'mali, ya. Yang ketiga tadi pertanyaannya, amal apa yang paling baik? Jawabannya wa khairul a'mali as-salawatul khamsi li waqtiha. Amal yang paling baik adalah salat 5 waktu pada waktunya. Ya. Kata Nabi apa? Ahabul a'mal as-salatu li waqtiha. Amal-amal yang paling Allah cintai adalah salat pada waktunya. Allah mengatakan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang mukmin telah ditentukan waktunya. Ada zuhur, asar,
maghrib, isya, subuh. Kalau pengen contoh Nabi, tahajud dijadikan katakanlah dari sunnah jadi sebuah apa? Keharusan. Kalau pengen mulia, pengen diangkat derajatnya, ya Nabi setelah turun ayat tahajud nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Ya, di saat orang pagi enak sama tidurnya, sama bantalnya, kita bangun tengah malam, ya, bermunajah kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun, katanya di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Lagi fafadat air matanya mengalir. Ada 2 air mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Di antaranya ya air mata yang malam dia bangun dia menangis mohon ampun kepada Allah dan karena takut kepada Allah. Ya. Fa innaha abwabul a'mal. Ya. Sesungguhnya salat 5 waktu itu adalah abwabul amal, pintu-pintunya amal. Fa idza futihatis salawatu, apabila salat itu dibuka, futihat sairul a'mal, maka akan terbukalah seluruh amal-amal. Sebaliknya, wa idza suddat, artinya suddatis salawat, apabila ditutup pintu, ya, ditutup salat yang 5 waktu itu, suddatil amal, maka tertutuplah seluruh amal-amal. Ya, saya pesan kepada semua, terutama anak-anak ini, ya, sesibuk apapun, nanti udah jadi orang hebat besar, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah perjanjian kita sama Allah. Nabi mengatakan al-ahdu bainana, katanya, ya, wa bainallah as-salatu. Perjanjian antara kita dan Allah adalah sholat. Ya, orang yang kagak sholat udah hadamaddin, hancur agamanya, kagak jelas hidupnya. Karena dalam sholat senantiasa dia ada munajat kepada Allah, minta pertolongan dan minta bimbingan oleh Allah. Ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya di mana munajat, merasakan annallaha wujudan hakikiyan, ada Allah benar-benar kita sembah, ada dialog kepada Allah. Ya, saya ada juga buku ini tentang sholat di mana munajat kepada Allah. Ada orang sholatnya tarik, ninggalin sama sekali. Ada hayya ala sholah, dia malah kabur. Hayya ala sholah, dia malah tidur. Hayya ala sholah, dia masih main game aja. Ya, benar tarik. Ada yang sudah sholat tapi ghafil, lalai, sahun bahasa Arabnya. Ya, kata Syekh Abdul Qadir Jilani apa? Wailaka 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 wa antal munafik. Celaka Anda tuh munafik, katanya. Anta taqulu Allahu akbar fi famik. Anda mengatakan Allah Maha besar di mulutnya. Kan Allah ya. Tapi wa fi qalbika syai'un akharun akbar minhu. Tetapi di hatimu ada lagi yang lebih besar dari Allah. Lalai, goblak. Katanya, berapa banyak orang-orang yang berada di atas mihrabnya, di atas sejadahnya, dia sujud, dia rukuk, kagak dapat apa-apaan, kecuali hanya capeknya saja. Kenapa? Hatinya ghaflah. Ya, man aqbala 'ala Allah biqalbihi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu ilaihi birahmatihi. Allah akan datang kepadanya dengan seluruh kasih sayangnya. Sebaliknya, wa man aqbala Allah biwaqtin ma, katanya. Barang siapa yang datang sama Allah sama maunya, seingat-ingatnya, katanya, Allah juga akan datang kepadanya marra fa marra. Ya, semaunya Allah. Makanya kalau ingin dekat sama Allah, ya, dan kondisi seorang hamba yang paling mulia apa? Wa huwa sajid, dalam keadaan sujud kepada Allah. Palanya ini yang mulia, ya, dia tundukkan di hadapan Allah. Dan orang yang banyak sujudnya, mana saya belajar tentang kesehatan nubuwah, ya, bahwa ada kesehatan mental 20%,
Yang paling tinggi kesehatan spiritual. Itu orang-orang yang banyak kepalanya sujud, darahnya ngalir. Ya, Bapak Ibu yang suka kepala pusing-pusing atau rajin-rajin banyak sujud. Ya, kalau masih pusing juga, ini ada Pak Mawardi ahli bekam. Ya, itu tinggalnya di mana Pak? Ya, di Negara Kaum. Tapi bisa ditelepon Bapak Ibu. Ya, kapan saja bisa datang. Minta nomor kontak sama Pak Ustadz tadi. Bekam adalah salah satu sunnah Rasulullah. Ya, saya pernah kemarin merasakan enak, maka saya berani promosi kan. Ya. Baik. Mana sekarang? Famata Ibnu Abbas, ya. Kemudian Ibnu Abbas meninggal radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridho kepadanya, ya. Fi dzalikal yaum, pada hari itu. Ai wa huwa yaumal jum'ah, yaitu pada hari Jumat, ya. Famadha ala dzalika salasatu ayyam, ya. Setelah berlalu 3 hari, fabalagha Aliyan radhiyallahu anhu, ya, sampailah kepada Imam Ali, wa karrama wajhahu, semoga Allah memuliakannya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma su'ila an dzalik, ya. Apa yang sampai kepada Imam Ali, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang 3 perkara itu, ai al-masail ats-tsalas, fa ajaba bikadza, ya, menjawab dengan yang tadi di atas itu, ai bidzalikal jawab al-madhkur, dengan jawaban yang telah disebutkan di atas tadi, ya. Faqala Aliun radhiyallahu anhu, ya, wa karrama wajhahu. Kemudian Imam Ali, ya, menjawab. Jadi jamaah sekalian, ini versinya Imam Ali, berbeda dengan Ibnu Abbas, ya. Kalau Imam Ali jatuhnya apa Pak? Sama Rasulullah. Imam Ali jatuhnya jadi keponakannya. Kalau Ibnu Abbas apa? Saudara sepupu. Karena, ya, Ibnu Abbas berarti apa? Bin Mas'ud, ya, Mas'ud bin Abbas, anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, Muhammad bin Abdullah, Abdullah sama Abbas adik kakak, jadi saudara sepupu, gitu ya. Baik. Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha, katanya, seandainya para ulama ditanya, para hukama ditanya, para fuqaha ahli fikih ditanya, minal masriki ilal maghrib, dari ujung timur sampai ke barat, an tilkal masail ats-tsalas, ya, tentang 3 pertanyaan tersebut, la ajabu, pasti mereka akan menjawab bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas, dengan jawaban seperti jawaban Ibnu Abbas. Illa anni aqulu, tetapi saya punya pendapat lain. Fi jawabi dzalika, dalam menjawab 3 pertanyaan itu, ya. Apa jawabannya? Apa amal yang paling bagus, katanya? Inna khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Ini versinya Imam Ali, ya. Mbak Jama masih ingat gak yang di atas tadi pertanyaan-pertanyaannya, ya, di mutaqabalah, dibandingkan. Inna khair a'mal, sesungguhnya amal yang paling baik adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, adalah amal yang Allah terima darimu, ya. Kita beramal begitu banyaknya, Allah terima itu amal, itulah amal yang paling baik. Sawaun kanat qalilatan au katsiratan, sama aja apakah amalnya itu sedikit atau banyak, ya.
Wa khairus syuhur, dan sebaik-baiknya bulan apa artinya? Oh, di atas apa bulan Ramadan, Ibnu Abbas. Tapi versinya Imam Ali, mata tubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baiknya bulan, kalau pendapat saya gitu ya, kata Imam Ali, adalah mata tubu fihi ilallahi taubatan, ya, bulan yang Anda bertobat di dalamnya, taubatan nasuha. Ya. Walaupun bulan Ramadan kita ketemu, di Ramadan kita mabuk, maksiat, waliyadzubillah, kagak jadi bulan yang baik buat dia. Ya, maka beliau mengatakan bulan yang paling baik bulan saya bisa taubatan nasuha. Ya, Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya, Bapak Ibu, ketika kita melakukan ayu amalin, amal apa aja, ya. Kalau ada dzanbun, ada dosa, segera katanya taubat. Salat sunat taubah 2 rakaat. Man adnaba, kata idza adnabal abdu dzanban, apabila seorang hamba melakukan satu dosa aja, segera salat taubah. Minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, ya. Jangan remehkan dosa kecil, tapi ingat kepada siapa kita berdosa, ya, kepada Allah. Baik, qala Ibnu Abbas kemudian berkata, at-taubatun nasuh, ya, taubat nasuha adalah an-nadamu bil qalbi, adanya penyesalan di dalam hati, gitu. Ya, namanya taubat nasuha, nyesal dia dengan hatinya, ya, kagak ingin ngulanginnya lagi. Kemudian wal istighfaru bil lisan, dia mohon ampun kepada Allah dengan lisannya, baca astaghfirullahalazim, ya, macam-macam istighfar. Ada orang astaghfirullahalazim, satu pendek, ada yang astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati, ya, mohon ampun kepada Allah ya, dosa lisan, dosa anggota tubuh, dosa hatinya, ya. Ada yang istighfar al-kabir namanya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ulama menyebutnya istighfar al-kabir. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, itu disebut sayyidul istighfar. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah dia setiap pagi baca sayyidul istighfar, sore sayyidul istighfar. Itu katanya jika pagi dia baca, sebelum ketemu asar dia meninggal dunia, dijamin surganya. Orang baca lagi asar, ya, terus sampai subuh dia meninggal dunia, dijamin surganya. Ya, maka hafal itu sayyidul istighfar. Nah, ini sigot taubat, ya. Kita suka tubna ilallah, ya, kalau kita lagi munajat, ya Allah, kami taubat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah, ya Allah, kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Ketiga, wa nadimna, ya Allah, kami menyesal ala ma fa'alna, atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Wa azamna, ya Allah, kami berazam alla na'uda ilal ma'asi abada, untuk tidak lagi, ya, melakukan dosa-dosa selama-lamanya. Ikutin ya, tubna, ini perjanjian kita sama Allah, namanya kita memperbaiki lagi taubat nasuha. Tubna ilallah
wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah, kalau orang baca istighfar dia belum taubat, ya. Jadi beda taubat sama istighfar. Istighfar bagian daripada taubat. Karena Nabi mengatakan inni fi kulli yaumin atubu wa astaghfiru. Nah, ada waw gitu. Saya satu hari satu malam ya bertobat. Nah, berarti tobat itu ada nadamnya, ada janjinya, ada nyesalnya, cuma ada istighfarnya. Mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi istighfar saja nggak cukup. Ya, harus ada penyesalan di hatinya, nyesal, ya, atau melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, gitu ya. Taib. Ibnu Abbas mengatakan at-taubatun nasuh, taubat nasuha adalah an-nadamu bil qalbi, penyesalan di dalam hati. Wal istighfaru bil lisan, dan mohon ampun dengan lisan. Wal iqla'u bil badan, artinya melepaskan dari badan, udah kagak mau lagi melakukan dosa dah, ya. Wal idmar ala alla yauda, dan idmar artinya berjanji, ya, di dalam hatinya janjinya, bukan lisannya doang. Karena ada orang tobat sambal. Dengar dia, tobat sambal. Pas lagi makan dan sambal, wah, nafsu banget. Habis makan pedesan dia, tobat sama sambal. Besok makan lagi. Karena makan nggak pakai sambal nggak enak ya. Baik. Jadi idmar ala Allah katanya yauda ila ma nahallahu, ya, berjanji dalam hatinya untuk tidak kembali kepada ma nahallahu anhu, apa yang dilarang Allah kepadanya, ya. Wakila, dan ada juga yang mengatakan at-taubatun nasuh, taubat nasuha adalah alla yabqa ala amalihi atharun minal maksiyah, tidak tidak yabqa, tidak baqa itu kan diam, ya, ala amalihi, atas amalnya, asarun, pengaruhnya, artinya pengaruh maksiat itu tidak selamanya itu, biar dia buru-buru kabur hilang, ya. Alla yabqa asarun katanya, ya, tidak ada asarnya, ya, dari maksiat atas amalnya. Artinya apa, kan ada orang habis bermaksiat tuh di hatinya masih pengen lagi gitu. Pengen lagi, cuma belum ada kesempatannya, belum ada momennya gitu. Jadinya betul-betul bersih, ya, tidak tersisa, ya, tidak ada pengaruh, tidak ada asar di badannya, ya. Sirran wa jahran, baik secara sir dan jahran. Wakila, dan ada juga yang mengatakan hiya, taubat nasuha adalah, lihat ya, ini ada 3 definisi taubat, ya. Wa hiya allati turithu sahibaha al-falaha ajilan wa ajilan. Taubat nasihat adalah, taubat nasuha adalah taubat yang turisu, memberikan, ya, warisan atau memberikan hadiah, sahibaha, kepada pemiliknya, al-falaha, ya, keberuntungan, ajilan, di dunia, wa ajilan, dan kelak di akhirat. Wa khairul ayyami, katanya, dan sebaik-baiknya hari adalah ma yakhruju fihi minad dunya ilallah ta'ala bil maut mu'minan billah, ya. Sebaik-baiknya hari adalah
katanya apa? Yang keluar di hari itu dari dunia ini ilallah, artinya yang meninggal dunia dia mukminan dalam kondisi beriman kepada Allah. Ya. Waliyadzubillah, ada orang-orang yang meninggal dunia bighairi iman, ya, di luar Islam. Makanya hadis ayatnya wala tamutunna illa wa antum. Ini benar-benar ditanamkan ke anak-anak kita itu, ya, ke cucu-cucu kita, ke generasi kita. Jangan disepelekan ini, ya. Ya, kita mati keadaan muslim, harus bangga jadi orang muslim, bangga jadi orang mukmin, bangga jadi orang muhsin. Itu tingkatan terminologi yang berbeda. Orang muhsin insyaallah mukmin wa muslim. Orang mukmin insyaallah muslim, tapi belum tentu muhsin. Orang muslim, orang mukmin belum tentu muslim dan muhsin, ya. Muhsin itu adalah akhlak, ya, ibadahnya betul-betul karena Allah, ya. Baik. Wa qala asy-syair min bahril basit, ya, ada pernyataan dari seorang penyair berbentuk bahr basit. Dalam ilmu ilmu arud wal qawafi ada 16 bahar, ya. Ini salah satunya bahar basit. Ma tara kaifa yublina al-jadidan, katanya. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan. Bagaimana pendapatmu? Katanya. Apa yang kau lihat? Bagaimana kami disiksa? Ya, al-jadidan. Artinya kami dihilangkan dengan malam dan siang, gitu. Di bawahnya ada syarahnya. Wa nahnu nal'abu fi sirrin wa i'lan. Sementara kami masih aja bermain, ya, dalam kondisi sir dan i'lan. La tarkunanna ila dunya wa zukhrafiha. Jangan engkau terus saja, ya, rukun, artinya kamu terus cinta kepada dunia, ya, dan kegemerlapan dunia, katanya. Apa tuh? Fa inna awtanaha laysat bi awtan, katanya. Sesungguhnya buminya, ya, tanahnya bukanlah tanahnya. Wa'mal li nafsika min qablil mamati, dan beramallah untuk dirimu. Jadi kita beramal bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Man amila amalan salihan fali nafsik. Barang siapa yang beramal soleh buat dirinya sendiri, ya. Maka rugilah orang-orang yang agak beramal soleh. Wa'mal li nafsika min qibalil mamat, katanya. Dan beramallah untuk dirimu sebelum kematian. Fala tugharriruka kasratu ashabin wa ikhwanin. Janganlah menipumu banyaknya teman dan banyaknya saudara. Kan kita lupa punya teman, punya saudara, main terus sana sini. Akhirnya jauh dari Allah. Di halaman pertama kitab ini disebutkan, ya, ya man bidunyahu istaghal. Orang-orang yang selalu disibukkan dengan dunianya. Qad dana minkumul ajal. Ingat, kematian sudah dekat kepadamu. Ya. Nabi mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man aqyasun nas?" Nabi, siapa manusia yang paling, ya, pinter, yang paling cerdas? Nabi kagak bilang ahli ilmu. Nabi kagak bilang profesor, doktor, enggak. Tapi apa? Aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang sering mengingat kepada kematian, ya, dan ingat setelah kematian, gitu.
Lihat lagi ya. Ini ada penjelasan tadi. Qauluhu kaifa yublina al-jadidan ay yufnina al-laila wan nahar. Bagaimana kami ditimpa, disiksa, ya hilanglah kepada kami malam dan siang. Wa hadil abyadu sab'ah min bahril wafir, dan berikutnya inilah bait-bait 7 bait daripada Bahr Wafir tansibul Imam Al-Ghazali yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali, semoga Allah sayang kepadanya. Ini ada 7 bait ya, semuanya dinisbatkan, inilah ungkapannya Imam Ghazali. Dibaca apa udah waktunya? Udah habis. Ustaz? Boleh. Tergantung Pak Imam yang boleh kita lanjut ya. Atatlubu an takuna katsirun mal, katanya. Hanya itu pertanyaan, apakah Anda ya pengen menjadi orang yang banyak hartanya, katanya. Wa yasma'u minka qauluka fil maqal, dan kamu pengen, katanya, perkataanmu didengar. Ya, jadi kita kalau ngomong apa semuanya pengen didengar aja. Pengen punya harta banyak, ucapannya didengar orang, ya. Wa min kullin nisa'i tara widadan, ya. Dan pengenkah Anda menjadi apa? Orang yang semua perempuan itu melihatnya penuh dengan cinta. Karena ada perempuan lihat laki-laki sebel ya. Ada enggak, Bu? Ibu-ibu lihat laki-laki yang sebel. Sampai dia lihatnya itu cakep banget, maksudnya akhlaknya baik, seneng aja. Ada yang lihat orang udah gedeg aja kan. Jangan sampai istri kepada suami gitu ya, jangan sampai. Tasurru bihi, katanya, wa min kulli rijal. Nah, tasurru bihi, katanya gembira, senang, ya, dan semua lelaki senang. Wa yatikal ghina wa tara sa'idan, dan kekayaan datang kepadamu, engkau lihat dia bahagia. Mahaban mukarraman, dia kelihatan berwibawa, mulia, ya. Wa kasirul mal, banyak hartanya. Wa takfi kulla hadisatin wa makrin idal a'da wa mimman kana wali, ya. Dan cukuplah semua peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, ya, tipu daya, makar, minal a'da, dari musuh-musuh, ya, wa mimman kana wali, dan dari orang yang mengayominya. Faqul ya hayyu wa ya qayyum, katanya, alfan. Katakanlah ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Bagus tuh Pak. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Itu zikiran Nabi juga tuh. Habis azan sampai qomat baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya, kalau doa Nabi apa? Katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihi hammun aw ghammun faqala. Nabi katanya kalau datang kesulitan, hatinya gundah gulana, sumpah aja, sedih aja, Nabi baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, ini apal ini. Kalau kita hatinya cemas, mikirin suaminya kok belum pulang kerja, anak-anak belum pulang, ya, atau kenapa-napa, langsung tempelkan hatinya kepada Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau jamaah bareng-bareng nastaghits, ya, begitu. Ini bukan hanya dengar, ini diamalin sering-sering baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika. Besok ibu-ibu ada mau datang waktu apa? Wah, ini waktu tempo bayar kredit motor nih. Uangnya belum jelas. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Itu berarti di hatinya ada sikoh yang kuat kepada Allah tuh. Minta itu. Allahumma inna nas'aluka dua. Allahumma inna nas'aluka al-yaqina wal afiyata. Ya, kata Nabi. Mintalah kepada kedua hal. Ya, Allahumma inna nas'aluka al-yaqin, keyakinan yang penuh kepada Allah. Punya sikoh yang penuh. Allah baik, Allah Rahman, Allah Razzaq. Pada waktunya semuanya ditutupin oleh Allah, ya.
Dan minta apa? Tidak ada yang lebih baik setelah keyakinan kecuali apa? Al-afiyah, kesehatan zahir dan batin, ya. Mukmilatan ala marril layali, sempurna sepanjang malam, ya. Bilailin aw naharin inna fi ma asyartu ilaihi murakhisun kulla ghalin, ya, malam atau siang, sesungguhnya fima asyartu ilaihi, apa yang aku tujukan kepadanya, murakhisun, itu terasa ringan, murah, ya, kulla ghalin, dari semua yang mahal. Falazim, katanya, ma zakarta wala tada'hu, dan harus apa yang kau telah sebutkan, ya, engkau apa nih? Falazim ma zakarta wala tada'hu, dan harus apa yang engkau telah sebutkan jangan engkau, ya, tinggalkan. Fafihi, dan di dalamnya ada tablughur rutbah al-awali, ada tingkatan, ya, posisi yang sangat tinggi. Wal maqalah 41, wallahu alam bissawab, ya. Jemaah, demikian kalam-kalam hikmah mutiara. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Alanya an, alif, nun, an, la, itu. An, la. Tubna ilallah, ini kan fil madi, ya. Taba tabu, nahnu tubna, ana tubtu. Tubna ilallah, wa raja'na, raja'a, nahnu raja'na, ya. Wa raja'na ilallah, wa nadimna, nahnu nadimna, ana nadimtu, wa nadimna ala ma fa'alna, fa'alna juga fa'ala, nahnu fa'alna, wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal atas apa yang telah pernah kami lakukan, ya, dosa-dosa. Wa azamna, berazam, an la, alla na'uda, dan kami berazam tidak kembali lagi ilal ma'asi, kepada maksiat abadan, selama-lamanya, tapi birahmatika, semuanya selalu birahmatika, dengan rahmat Allah, ya arhamar rahimin. Ya, alif, nun, al, la, alla na'uda, mansub dengan an tadi, ya, asalnya an lauda, la an na'uda, alla na'uda. Ini uslub aja, agar kami tidak kembali ilal ma'asi, kepada maksiat abadan, selama-lamanya, birahmatika, semuanya Bapak-bapak Ibu, karena rahmat Allah kita bisa datang ke tempat ini, kita bisa menjaga jawarih, itu karena rahmat Allah, ya. Kita bisa jaga mata kita, lisan kita, karena rahmat Allah, ya. Terus mencari rahmatnya Allah, agar kebaikan Allah selalu kepada diri kita, itu yang paling mahal. Dan ketika Allah kasih nikmat itu, ketika Allah kasih, kita bisa menjaga diri kita, jangan sombong, segera memuji Allah, ya. Oh, ini tanda-tanda Allah sayang sama kita, Allah pelihara kita, ya, Allah jaga kita. Nah, semoga kita dari hari ini dan terus, ya, ini kan ini bulan-bulan kita apa? Bulan-bulan persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Saya menulis buku di bulan Rajab, sudah mulai kita tadi tuh, waktu kita mempersiapkan diri kita. Dari Syaban lebih kenceng lagi. Yang nggak pernah baca Quran, biar nanti Ramadan udah biasa. Ya, yang nggak pernah puasa, ya, nanti pas Ramadan sudah buat puasa. Nah, kita isi sebaik-baiknya, minta Allah
agar selalu mendapatkan rahmatnya Allah, ya. Ya hayy ya qayyum begitu. Bi rahmatika astaghits, ya. Kadang kalau kita berdoa, ini lisan kita terbatas kan? Kenapa kita doa? Ma yu'abbir, mengungkapkan apa yang ada di hati kita dan pikiran kita. Sekarang terbatas. Udah kita udah baca doa semuanya, terakhir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fil mudhari', ya, minta bantuan atau pertolongan Allah, ya. Semoga Allah tolong kita dalam segala hal, amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Jawab? Ya. Pada waktunya, ya. Kalau dalam hadis saya pernah baca tuh di waktunya di awal waktu. Di awal waktu itu maksudnya. Dalam waktu tertentu tapi di awalnya. Ya. Ya. Salat itu kan ada waktunya, ada jaraknya tuh. Ya. Zuhur kalau bahasa kita fikih dari mulai matahari tergelincir sampai datangnya waktu asar. Itu waktu asar. Waktu zuhur. Ya. Nah, sebaik-baiknya waktu ya itu di awalnya, di awal waktu. Ya. Kalau kita sholat sampai mulai waktu tahrim, nanti ada waktu tahrim. Ada waktu juga makruh, tuh, ya. Waktu-waktu sudah mendekati waktu asar, itu sudah waktunya makruh, ya. Kalau udah deket lagi, tangguh, ya. Terkadang kita suka bawa emosional, lagi masak, tangguh, tata udah, ya. Atau bablas saja hilang, ya. Nah, ketika hilang itu penyesalan yang sangat besar, harus disesali. As-salatul waqtiha ay li awwaliha nam. Salat yang paling baik adalah salat di awal waktu, ya. Salat di awal waktu itu dan hatinya hudur, ya. Kalau fikih hanya fi al waktu, tapi ulama tasawuf bilang wal huduru fi waktu, dan hatinya hudur. Ada orang-orang salat di awal waktu hatinya kagak hudur. Allah, ya. Ya benar. Salat yang paling baik adalah di awal waktu. Kalau jamaah salat udah asar, itu bukan lagi udah waktu tahrim, ya. Kalau masih pertengahannya sudah mulai makruh, gitu. Makanya sebagusnya salat paling tadi salat berapa? Sepanjang-panjangnya imam paling 5 menitan, ya. Enggak sampai 5 menit, ya. Ibu-ibu juga upayakan, ya, mulai hari ini kita tanamkan, ya. Karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salat. Pertama kali nanti ditanya adalah tentang salat. Kalau salatnya beres, bagus, semuanya aman, ya. Semoga Allah jadikan kita ahli salat, banyak baca doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbij'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Tapi bukan kita bukan kita aja. Rabbana rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Kita juga mohon Allah biar anak kita, cucu kita, keturunan kita semuanya jadi ahli sholat, ya. Semoga bermanfaat. Doa Allahumma ij'alna min ahli sholah, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin, Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma balligh maqasidana, Allahumma arhamna fa innaka anta khairur rahimin, waftah lana fa innaka anta khairul fatihin,
warzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan membaca kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi